teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hamdan Lutfi, usia saya 19 tahun. Di sini saya mahasiswa Bimbingan Konseling Islam semester 3 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya berperan sebagai konselor dari Sarul. Perkenalkan teman-teman, nama saya Syarul Hakim. Sekarang usia saya menginjak 19 tahun. Saya kesibukan sehari-hari sebagai businessman independen sekaligus CEO atau Chief Everything Officer dari Diajeng Thrift Shop, toko barang bekas. Saya mengelola semuanya individu. Saya sebagai konseli di sini untuk mengkonsultasikan masalah saya kepada Muhammad Hamdan Lutfi sebagai teman saya yang mengambil jurusan konseling di UIN Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum Sarul, gimana kabarnya Sarul? Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah. Hamdan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sarul tadi gimana perjalanan ke sini? Perjalanan lancar, semuanya lancar tadi. Kebetulan karena tahu kemarin kalau Hamdan kosong sekarang, jadi menyempatkan waktu karena pengen main silaturahmi sekali. Iya. Kesini tadi naik apa nih? Tadi naik motor. Motor. Iya. Naik motor. Karena nggak terlalu jauh ya. Iya, beda beberapa rumah doang. Ngomong-ngomong, ada keperluan apa nih? Sarul ngontek saya, pengen ketemu gitu. Jadi begini Hamdan, yang saya pribadi tahu kan Hamdan sudah berkecimpung di dunia konseling sekitar beberapa tahun, dan kemudian juga semua orang tahu kalau Hamdan lulusan konseling gitu. Saya ingin menceritakan beberapa hal yang saya alami, dan kemudian saya pikir kayak mungkin ini bisa diceritakan ke Hamdan loh, kayak gitu loh, untuk saya bisa menemukan solusinya, atau setidaknya saya menemukan suatu hal yang bisa memotivasi saya lagi. Akhir-akhir ini ya mungkin saya selalu berpikir seperti itu. Ya, alhamdulillah karena waktunya lagi kosong juga nih Sarul. Terus waktunya pas buat ketemu Sarul juga. Terus tadi juga di chat kan dengar-dengar katanya ada sedikit problem dalam kehidupan Sarul kayak gitu. Ya, saya juga ini kan lulus baru beberapa tahun, dan ya kita sama-sama, kalau saya bisa ngasih solusi dan solusinya sama Sarul bisa diterima, bisa dijalani, ya alhamdulillah gitu kan. Saya juga bisa meringankan beban Sarul kayak gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu keluhannya atau problem yang Sarul alami sekarang itu apa kayak gitu. Saya pribadi mungkin masalah yang terbesar yang mungkin sekarang saya alami, mungkin saya mempunyai banyak rencana, banyak ekspektasi kehidupan yang kemudian tidak didukung oleh finansial keluarga saya. Otomatis itu menjadi hambatan besar yang saya bahkan tidak bisa melawannya gitu. Entah solusinya seperti apa, itu selalu membayang-bayangi. Terlebih ketika saya mulai punya modal kecil-kecilan, mulai bisnis, dan kemudian gagal lagi, dan itu semua seperti satu tembakan bertubi-tubi gitu. Satu hal, banyak hal yang kemudian jadi satu untuk menabrak saya pribadi. Jadi akhir-akhir ini sekitar beberapa minggu saya merasa bahwa tiap hari, setiap malam, ataupun bahkan terkadang ketika saya melamun atau sendirian, saya selalu merasa resah. Saya selalu merasa memikirkan suatu hal yang too much gitu, overthinking, dan kemudian depressed untuk semua hal yang terjadi. Jadi mungkin saya bisa minta solusinya untuk hal itu ke Hamdan kayak gitu. Iya. Nah, tadi ada beberapa hal yang bikin resah, bikin overthinkingnya itu seperti contohnya dalam hal apa gitu, overthinking dalam hal apa, resahnya resah yang bagaimana, terus bisnisnya itu Sahrul modal kecil-kecilan sudah berapa lama berjalan kayak gitu. Yang pertama mungkin dari bisnis dulu kali ya. Dari bisnis saya awal modal mungkin nggak seberapa, nggak nyampe nyentuh angka 1 juta mungkin, yang kemudian itu bisa berjalan
Tapi dalam konteks hanya berjalan, Iya, iya. itu sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari seperti itu. Nah, dari situ kemudian untuk masalah bisnis, overthinking atau terlalu banyak terfikirkan, itu kan kayak bisnis itu dimanapun juga harusnya berkembang. Iya. Dan kemudian saya merasa bahwa bisnis saya mungkin seperti hanya stagnan berputar di satu lingkaran yang tidak bisa keluar, seperti tidak bisa keluar dari hutang, nanti untuk mendapat margin keuntungan lain untuk menutup hutang, nanti berputar dan hanya di situ-situ terus gitu. Iya. Sedangkan orientasi dan prospek saya dari bisnis, saya bisa menabung untuk bisa kuliah tahun depan. Dan ketika saya melihat semua hal seperti ini, itu semua mustahil gitu. Itu yang pertama, overthinking untuk masalah bisnis. Iya, iya. Yang kedua, finansial keluarga, karena saya anak pertama, kemudian saya juga punya adik dua yang harus sekolah dan terus berlanjut. Saya dituntut dari semua kalangan lapisan keluarga saya untuk bisa berkontribusi, bisa membantu secara finansial. Tapi saya pribadi seperti belum bisa, dan mungkin saya berpikir di umur atau di usia seperti saya, earlier, terlalu dini untuk, ya bukan terlalu dini tapi lebih ke itu sangat berat gitu. Iya. Jadi saya selalu berpikir bagaimana saya mengubah keegoisan saya untuk mencapai keinginan saya dengan terhambat oleh kewajiban yang seharusnya saya lakukan sih. Mungkin overthinking masalah itu sih. Iya, iya, iya. Resah aja setiap waktu. Iya, iya. Ya, saya cukup mendengarnya cukup kaget gitu kan, dan juga apa ya, cukup bangga di usia Sahrul saat ini. Nah, sini pada sesi konselor kali ini saya mencoba menerapkan yang namanya terapi CBT yang mungkin bisa membantu Syahrul untuk kedepannya kayak gitu. Nah, di terapi ini kan bagaimana kita memberikan atau mengubah konselor dari segi pola pikir dan perilakunya kayak gitu. Nah, dari pola pikirnya terlebih dahulu, Syahrul bekerja untuk kuliah. Nah, menurut saya coba diganti pola pikirnya. Jangan dulu Syahrul bekerja untuk uang kuliah nanti. Coba untuk memenuhi kebutuhan Syahrul dan keluarga dulu. Nah, di situ ada adik Syahrul yang butuh biaya untuk sekolah, ya kan? Ada keluarga yang mungkin Syahrul bisa membantu ibu dan ayah Syahrul dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, untuk masalah kuliah, coba Syahrul dari sekarang ubah bagaimana Syahrul bisa kuliah tanpa mengeluarkan biaya. Nah, contohnya kan ada banyak beasiswa tuh kan, dalam negeri maupun luar negeri kayak gitu. Nah, di situ Syahrul ubah dan coba sisihin uang yang Syahrul hasil kerja tadi, hasil bisnis tadi, buat membeli apa? Buat membeli buku untuk seleksi beasiswa yang akan datang, yang akan dibuka di jauh-jauh hari kayak gitu. Nah, Syahrul coba belajar untuk beasiswa kayak gitu. Kan siapa tahu rezeki Syahrul ada di situ kayak gitu. Dengan Syahrul membantu orang tua, Allah kan maha mendengar, Allah maha melihat bahwasanya Syahrul membantu orang tua, di situ akan memberikan rezeki buat Syahrul. Di situ kan bisa ada jalan buat Syahrul kuliah tanpa biaya kayak gitu. Insya Allah kok banyak di Universitas Indonesia juga, yang negeri juga banyak, di luar negeri juga banyak juga kayak gitu. Nah, yang kedua, perilaku Syahrul. Nah, tadi banyak melamun. Di situ coba Syahrul isi waktu kosongnya dengan hal-hal yang positif kayak gitu. Jangan banyak isi waktu kosong dengan melamun, karena kalau melamun kita kosong pikiran, dan di situ bakal banyak pikiran negatif yang masuk kayak gitu. Bukan malah muncul pikiran yang
positif untuk kemajuan Sahrul ke depannya, seperti bisnisnya supaya maju gimana, tapi malah yang ada pikiran negatif ketika bisnisnya tidak berjalan kayak gitu. Nah, pikiran negatif malah ingin udahlah ngapain bisnis gitu, bisnisnya kayak gitu aja kayak gitu. Paling itu dulu gitu kan. Jadi kita coba bertahap ya Rul ya, bertahap dari coba ubah yang tadi saya sarankan gitu. Semoga bisa sama Sahrul bisa diterapkan kayak gitu Rul. Nah mungkin nanti ketika 1 bulan ke depan kita ketemu lagi, saya mau melihat bagaimana perkembangannya sudah saya sarankan kayak gitu Rul. Ya mungkin apa yang disampaikan sangat betul sekali sih. Mungkin emang selama ini saya pribadi masih berpikiran seperti bahwa kuliah itu suatu hal yang mahal gitu. Padahal sekarang kan banyak lembaga penyedia beasiswa ya. Ya sih. Mungkin saya belum pernah terfikirkan sampai ke sana ya. Yang kedua ya tadi mungkin karena saya terlalu banyak sendiri dan kurang bersosialisasi ya. Jadi itu yang menimbulkan rasa dan overthinking tadi yang kayak Hamdan bilang gitu. Iya, kayak gitu. Paling gitu aja ya Rul ya. Sampai ketemu bulan depan, semoga ada perubahan kayak gitu. Nanti kalau Hamdan kosong saya bisa silaturahmi lagi. Ya siap. Insya Allah saya bakal menyempatkan waktu untuk ketemu kan kayak gitu. Saya juga pengen orang yang konseling ke saya pengen lihat perkembangannya bagaimana ke depannya kayak gitu. Sudah ya Rul ya? Ya siap. Kayak gitu. Saya juga berterima kasih banyak walaupun mungkin ini pertemuan yang singkat ya. Tapi ini semua sangat benar-benar ngena, benar-benar bermanfaat untuk cara perubahan pola pikir saya terhadap ternyata semua hal buruk itu terkadang hanya bagaimana tergantung kita memandangnya gitu kan. Mungkin itu sih. Terima kasih. Ya paling gitu aja. Kurang lebihnya kalau ada salah kata dari saya mohon maaf kayak gitu. Paling gitu ya. Ya udah. Kalian mau ada urusan? Iya, siap. Saya pamit ya Dan ya. Yuk.